Di kantor akademi, Profesor Tick membawa tumpukan formulir pendaftaran yang menjulang tinggi. Ia menjelaskan kepada Sienna bahwa ini adalah hal biasa setiap kali liburan mendekat, saat mahasiswa membentuk kelompok belajar sementara untuk mendapatkan nilai. Dalam ketergesaan, Tat tak sengaja menjatuhkan selembar formulir ke lantai. Sienna memperhatikan dan mengambilnya untuk membantunya. Ketika mereka berdua melihat formulir itu, Tat terkejut menyadari bahwa itu adalah formulir pendaftaran kelompok penelitian ilmu supranatural yang terkenal. Keheranannya semakin bertambah saat melihat nama Eruki, dan terutama Shirone terdaftar sebagai anggota. Pada saat itu juga, aura dingin tiba-tiba memancar dari Sienna. Dia meremas formulir itu di tangannya, senyum penuh makna dan kegembiraan muncul di wajahnya, mata di balik kacamatanya memancarkan cahaya aneh. Pemandangan tiba beralih ke daerah pegunungan yang luas dan damai di bawah cahaya fajar, menandakan babak baru akan segera dimulai. Di tengah pemandangan pegunungan yang damai, Sienna mendatangi Ethela yang sedang bermeditasi dan berlatih. Ethela dengan ramah mengundangnya minum teh, berpikir pasti ada hal penting yang membuat Sienna bersusah payah datang ke sini. Dalam suasana hening, Ethela dengan gembira memulai percakapan, mengabarkan bahwa Shirone akhirnya bergabung dengan sebuah kelompok penelitian, dan penasaran bertanya kelompok apa itu. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Sienna mengungkapkan bahwa itu adalah kelompok penelitian ilmu pengetahuan supernatural. Informasi ini membuat Ethela terkejut hingga terpana, cangkir teh di tangannya seolah berbusa. Sienna terus menyatakan ketidakpuasannya, mengingatkan bahwa kelompok tersebut sudah lama memiliki reputasi buruk, bahkan sebelum mereka berdua menjadi profesor. Dia sangat kesal memikirkan keluhan tanpa henti dari orang tua siswa. Dia tidak mengerti mengapa Shirone, seorang siswa yang menjanjikan membuang-buang waktu di tempat seperti itu, alih fokus belajar. Menghadapi kemarahan Sienna, Ethela dengan canggung mencoba menenangkan, beranggapan mungkin kelompok itu sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Namun, Ethela tampak agak optimistis tentang kelompok penelitian ilmu supernatural. Ia percaya bahwa dengan ketua baru Nate, seorang siswa yang patuh dan memiliki hubungan baik, kelompok itu tidak akan lagi menjadi tempat berkumpulnya individu-individu yang aneh. Ia berharap para anggota akan belajar bersama, dan berada di jalur yang benar. Namun, kenyataan di ruang kegiatan kelompok justru sangat bertolak belakang dengan kata-kata penuh harapan itu. Ketika Shirone masuk, ia terdiam membeku melihat pemandangan di depannya. Ketua Nate sedang berbaring malas di sofa, sementara Eruki santai duduk di meja catur. Shirone terkejut bertanya, mengapa mereka berdua tidak pergi ke kelas atau melakukan penelitian. Nate tidak beralasan tidak enak badan, sedangkan Eruki dengan santai, mengakui bahwa ia sering bolos sekolah. Melihat ruangan yang berantakan, meskipun sudah ia bersihkan, Shirone tidak bisa menahan kekecewaannya. Ia mempertanyakan keduanya tentang tidak belajar, tidak meneliti, dan tidak masuk kelas. Menanggapi kekesalan Shirone, Nate dengan licik menjawab bahwa ia mungkin menyesal bergabung, tetapi tidak bisa pergi. Menghela napas dengan putus asa, Shirone memutuskan untuk mengabaikan mereka, dan duduk sendiri di sudut untuk belajar. Dari arah sofa, Nate melirik Shirone, lalu melontarkan komentar tentang teladan yang diberikan teman itu. Eruki bertanya kepada Nate tentang kemajuan penemuan barunya. Meski sedang bermalas-malasan di kursi, Nate tetap antusias membenarkan bahwa ia telah menyelesaikannya. Percakapan mereka menarik perhatian Shirone, yang sedang giat belajar di dekatnya. Ia penasaran dengan jubah tembus pandang yang baru saja Nate ciptakan. Saat Nate mulai menjelaskan fitur-fitur jubah itu, Eruki menunjukkan ketertarikan dan kekaguman yang luar biasa. Tak bisa menahan rasa ingin tahunya, Shirone melompat dari kursi, dengan bersemangat menyatakan keinginannya untuk melihat langsung penemuan hebat itu. Pada saat yang sama, di tempat lain, Profesor Sienna merenungkan anggota tim peneliti. Di matanya, tidak hanya ketua tim Nate, tetapi anggota lain juga merupakan sosok yang mengkhawatirkan. Ia sangat memperhatikan Eruki, yang ia anggap sebagai penipu, selalu berpura-pura biasa meskipun memiliki kemampuan tersembunyi. Sienna mengingat kembali kekuatan Eruki yang menakutkan, dan juga peristiwa Shirone pernah mengalahkan monster itu. Sienna percaya bahwa dengan bakat mereka bisa menjadi tokoh inti akademi setelah mahasiswa senior lulus. Namun, kekhawatiran tiba-tiba muncul di hatinya. Sienna khawatir bahwa berada di dekat pembuat onar seperti Eruki, akan berdampak buruk pada Shirone, membuatnya juga menjadi siswa yang bermasalah. Sienna semakin khawatir tentang Eruki, bahkan berpendapat bahwa dia bisa menjadi bom waktu bagi akademi. Pada saat yang sama, di ruang aktivitas klub, Shirone tampak sangat terkejut, dan tertarik dengan sekotak penuh granat sihir buatan Nate. Meskipun terkesan, Shirone tetap menyatakan kekhawatirannya tentang tingkat bahaya benda-benda itu. Nate dengan bangga menyombongkan diri, bahwa ia telah menyimpannya untuk suatu acara besar. Namun, Eruki dengan tenang membongkar perkataan Nate, mengungkapkan bahwa mimpinya adalah menjadi seorang insinyur sihir dan ini hanyalah bagian dari proses belajarnya. Shirone sangat mengagumi ambisi Nate setelah mengetahuinya.
Rasa ingin tahunya kemudian beralih ke sebuah buku bersampul merah yang dipegang Eruki, membuat Nate dan Eruki sedikit canggung. Nate menyadari bahwa itu adalah dokumen kelompok penelitian tubuh manusia dan bertanya mengapa itu ada di sana. Tanpa ragu, Shirone mengambil buku itu dan membukanya. Dia terkejut saat menemukan bahwa isinya bukanlah materi akademik, melainkan gambar-gambar detail tubuh wanita, yang sangat membingungkannya. Saat Shirone membuka buku yang konon merupakan penelitian tubuh manusia, ia terkejut menyadari isinya hanyalah gambar-gambar siswi di sekolah, dan menutupi wajahnya dengan malu. Nate dengan santai menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah buku pegangan informasi, berisi gosip dan rumor internal akademi, yang disebarkan oleh kelompok penelitian misterius tertentu. Eruki tampak tidak terlalu peduli, menganggap itu hanya hiburan bagi orang-orang yang menganggur. Berlawanan dengan sikap kedua temannya, Shirone justru sangat khawatir dan bertanya-tanya, mengapa pihak sekolah tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah hal ini. Di dalam buku itu terdapat sketsa gambar para siswi di sekolah, disertai catatan pribadi. Melihat Shirone diam dengan aneh, keheningannya akhirnya pecah karena ledakan kebingungan. Ia merasa hal ini tidak boleh dilihat dan panik tidak mengerti. Apa ini sebenarnya? Dalam kekesalannya, Shirone dengan gemetar bertanya-tanya, siapa yang bisa menjalankan kelompok penelitian aneh seperti itu? Eruki dengan tenang menyimpulkan bahwa ini adalah kelompok operasi rahasia. Karena isinya sebagian besar tentang siswa yang akan lulus, kemungkinan besar orang di baliknya adalah siswa tingkat atas. Informasi ini membuat Shirone terpana, tidak percaya bahwa siswa tingkat atas bisa membentuk kelompok seperti itu. Dalam percakapan dengan Ethela, Sienna menegaskan bahwa kelompok penelitian ilmu gaib benar-benar adalah organisasi yang mencurigakan. Dia berpendapat bahwa dibandingkan dengan kelompok ini, kelompok lain seperti perkumpulan sihir hitam, hanyalah permainan anak-anak yang tidak berarti. Masalah sebenarnya, menurut Sienna, adalah bahwa kelompok penelitian ini adalah lelucon rumit yang dijalankan oleh siswa-siswa akademi yang paling cerdas dan berbakat, beroperasi pada tingkat yang sangat tinggi dan sepenuhnya lolos dari tim investigasi sekolah. Sienna menjelaskan lebih lanjut, alasan kelompok ini diabaikan sebelumnya adalah karena telah kehilangan statusnya sebagai kelompok aktivitas resmi. Namun, saat ini, beberapa siswa elit berusaha untuk memulihkannya. Sienna bertekad bahwa dengan kesempatan ini, dia akan membubarkan sepenuhnya kelompok penelitian tersebut. Ethela mendengarkan dengan tenang, meletakkan teko teh, sambil menunjukkan pemahaman atas kekhawatiran Sienna mengenai karier para siswa. Namun, dia juga dengan lembut mengungkapkan bahwa ada alasan tersendiri mengapa sekolah tidak campur tangan dalam kelompok penelitian tersebut. Ethela menjelaskan mengapa sekolah tidak campur tangan, berpendapat bahwa mengakui kelompok studi sebagai organisasi independen akan membantu memupuk kemandirian dan rasa tanggung jawab siswa. Dia menganalogikan bahwa jika orang dewasa merampas hak pilihan anak-anak, mereka mungkin akan hidup dalam ketakutan ketika harus membuat keputusan sendiri. Oleh karena itu, dia berharap Sienna bisa memberi mereka kesempatan. Sienna tetap pada pendiriannya. Meskipun mengakui perkataan Ethela masuk akal, dia tetap bersikeras bahwa peran orang dewasa juga adalah mengembangkan siswa-siswa berbakat dan mencegah mereka menyimpang. Menyadari kepedulian mendalam Sienna terhadap Shirone, Ethela mengungkapkan pemahamannya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin memberi Shirone cukup waktu untuk menyadari kemampuannya sendiri, tetapi dia juga tidak bisa meremehkan semangat Sienna. Setelah itu, Ethela meminta maaf karena tidak mengatakannya lebih awal dan memutuskan untuk mengungkapkan informasi penting. Dia memberitahu bahwa dalam tes kecepatan tembakan baru-baru ini, Shirone telah mencapai tingkat nirwana. Berita ini membuat Sienna benar-benar terpana, dia berteriak kaget yang menggema di seluruh pegunungan yang luas. Seorang penerjemah profesional. Sienna segera bergegas ke ruang kegiatan kelompok riset ilmu gaib, pintu terbuka dengan kasar, dan dia masuk dengan ekspresi yang penuh amarah. Kemunculan Profesor Sienna yang tiba-tiba di ruangan itu tidak disambut oleh siapapun. Dengan tatapan mata yang teguh, Sienna diam-diam bertekad bahwa dia harus segera membubarkan kelompok penelitian yang menyimpang ini, sebelum semuanya menjadi terlalu jauh.